Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hadirin sidang Jumat, kita bersyukur bisa bertemu lagi bulan Ramadan insyaallah. Mungkin Ramadan akan jatuh pada hari Rabu. Namun walau bagaimanapun kita tunggu pengumuman kapan Ramadan diumumkan untuk dilaksanakan. Hari Rabu itu bersamaan dengan hari Nyepi umat Hindu Bali. Hadirin, memang setiap tahun Ramadan datang dan dilaksanakan oleh umat Islam. Namun di sebuah lembaga pendidikan seperti yang kita lakukan ini, kita menjalani Ramadan bersama-sama dan melaksanakan kegiatan bersama-sama di bulan Ramadan. Untuk ini kita perlu terus mempersiapkan, khususnya dalam perubahan makan. Kalau di bulan biasa kita makan ada pagi, ada tengah hari, ada malam, maka di bulan Ramadan kita rubah 1 bulan. Cara makan kita rubah. Tatkala ada perubahan ini, maka asupan harus dipersiapkan sebaik-baiknya. Ya sudah terbiasa 3 kali, sekarang hanya pagi. Pagi pun itu sobah mubakir atau di early morning. Pagi buta kita makan. Kemudian katakan itu jam 4, kemudian jam 6 baru ketemu makan lagi. Ketemu minum, ketemu makan. Maka ada ruang kosong perut kita selama beberapa jam. Kalau jam 4 kita berhenti sahur, maka kepada jam 6 itu 12, 14. Hanya 14 jam. Namun karena kita terbiasa dengan 3 kali makan, yang kosong itu malam harinya, maka kali ini siang harinya yang kosong, malam harinya mungkin ada juga yang makan, kemudian ada makanan ringan lagi. Jadi terbalik. Saat-saat seperti ini kalau asupan tidak terjaga dengan baik, ini banyak mengakibatkan persiapan kesehatan atau daya tahan kesehatan tidak mendukung. Oleh sebab itu bagian kitchen perhatikan persiapan untuk pemakanan di bulan Ramadan ini. Sayur yang bersih, mengolah lauk pauk, jangan sampai terlalu pedas atau terlalu asin atau terlalu manis. Biasakan dengan cara yang menurut ukuran dan bersih. Yang sudah kita selalu mengawali fatur atau buka puasa itu dengan makan makanan ringan. Ada bubur dan lain sebagainya, minum. Nah ini juga siapkan dengan sebaik-baiknya. Agar dalam Ramadan ini tidak dijadikan alasan untuk menjadi malas. Di Ramadan jangan ada
kegiatan yang malas-malas. Tapi kita gunakan untuk belajar di kelas, mengajar di kelas, membimbing di luar kelas, yang kerja sebagaimana biasa. Nah, sehingga tidak ada excuse Ramadan tidak kerja, Ramadan tidur. Nah, ini jangan. Kita biasa laksanakan dan sebaik-baiknya. Kemudian pelajar dan semuanya saja kegiatan Ramadan seperti biasa, Ramadan yang sudah-sudah. Sholat qiyam Ramadan yang sering kita sebutkan sholat tarawih itu dilakukan. Entah di asrama, dibagi per asrama, ataupun di Al-Hayat ini dilakukan sebagaimana biasa. Kemudian tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran, sedapat mungkin semuanya, jangan ada yang tidak qiraatul Quran, membaca Quran, tadarus Quran di Ramadan ini. Catat semua, berapa kali khatam seluruh pelajar, seluruh guru dan seluruh penghuni kampus Az-Zaitun ini. Itu yang ritual-ritual seperti itu jangan sampai dihilangkan. Kemudian ada lagi yang sudah kita biasakan adalah harokah Ramadan. Ini biasanya berbentuk materi, yaitu zakatul fitri. Ataupun zakat-zakat yang lainnya, mari kita tunaikan. Berapa besaran daripada zakatul fitri itu tetapkan bersama-sama. Berapa? Namun kalau kita merujuk pada yang sudah, itu pun sudah memadai. Jadi laksanakan dan sebaik-baiknya, jangan ada yang tidak menunaikan zakatul fitri ini. Semuanya dilaksanakan. Kemudian catat baik-baik, mustahik sejak awal Ramadan itu sudah tercatat berapa mustahik yang harus diberikan zakat fitrah itu. Kemudian Istana Beras mempersiapkan beras yang sebaik-baiknya. Usahakan untuk zakat fitrah ini diberikan beras panenan baru. Kalau beras yang lama kita makan, stok lama kita makan. Untuk pembagian zakat fitrah, siapkan padi panenan baru. Kita punya panenan dari varietas IR 48, berapa? Inpari 48, ya sesungguhnya ya IR juga itu. Cuma bahasanya saja dirubah-rubah, Inpari 48. Saya telaah dan saya perhatikan itu bagus, berasnya bagus, mungkin rasanya juga enak. Sebab saya belum pernah makan dari beras itu. Saya selalu makan dari beras yang sudah diteliti oleh saya, yaitu Koshi Hikari. Memang itu beras mahal, tapi menjadi murah karena saya meneliti nanam sendiri. Jadi menjadi tidak mahal. Yang mahal itu yang membeli, karena ini tidak membeli jadi tidak mahal. Kenapa baru saya? Ya memang belum banyak. Saya menanam ya untuk secukupnya dimakan saya dan sekeluarga di Masiko. Insya Allah setelah Ramadan ini sudah bisa mencicipi Koshi Hikari, produk kampus Az-Zaitun. Rasanya luar biasa, bagus, enak. Kalau kita makan Koshi Hikari, tidak usah ditambah yang lain-lain.
Kosi hikari, ya kalaulah mau nambah yang lain, panggang dendeng. Ya, mau dendeng apa sajalah. Dendeng ikan boleh, dendeng ayam boleh, dendeng daging sapi boleh, daging kebo boleh. Kalaulah tidak mau itu, tambahkan marok. Ya ringan-ringan saja. Menjadi gampang karena semua ada di tempat kita. Nah ini khusus untuk kosi hikari. Komentarnya seperti itu. Kemudian untuk mengawali Ramadan besok atau paling tidak dalam pekan pertama, kita coba nanti buat bubur jagung ketan. Untuk semuanya. Saya sudah nanam tidak banyak, tapi diniati untuk bubur ketan, jagung ketan di bulan Ramadan. Sekalipun hanya cukup 2 kali penyajian. Itu sudah ditanam dan menjelang pengisian itu. Tidak banyak menanamnya. Hanya di 1.400 meter persegi, tapi buahnya bagus. Cukup untuk dimakan satu kampus. Nah ini persiapan-persiapan seperti ini harus disiapkan. Siapa menanam, siapa mendapatkan faedah. Yakni tidak membeli. Kalaulah membeli, murah. Murah itu relatif. $1 harga beras kalau terbeli murah. 5.000 kalau tidak terbeli mahal. Nah, mari kita ciptakan semua serba terbeli dan serba ada. Khususnya tatkala Ramadan ini jangan ada yang kekurangan. Dan kalau kita bisa mencukupi, itulah kerja daripada tangan kita sendiri dan itulah kelezatan hidup di situ adanya. Ini saja pesan, jaga baik-baik kesehatan dan khusus satu lagi sedikit lagi, khusus untuk ibtidai kelas 1, 2, 3. Kalau ada yang minta makan tengah hari, dikasih. Jangan pakai dipaksa. Ramadan nggak boleh makan. Kalau pukul 10, kelas 1, 2, 3, ada yang minta makan, dikasih. Kasih. Wah ini pembelajaran, ya itu juga belajar. Yang biasanya pagi makan, diundur ke jam 12. Itu pembelajaran. Jadi siapkan, dapur siapkan. Kemudian yang uzur, sudah dewasa tapi ada uzur, siapkan. Jangan pakai Ramadan kok makan gitu. Ya, yang bagian makan makanlah. Yang bagian tidak makan ya tidak makan. Jangan sampai kita Ramadan kemudian ternak kita juga sama dan kita nanti hancur itu ternak. Sapi tetap makan. Pagi kasih makan, siang kasih makan, malam kasih makan. Nah, ke ternak saja kita siapkan, apalagi kepada orang yang punya uzur, itu siapkan. Anak-anak ini kepala ibtidai, jangan paksa-paksa. 1, 2, 3. Kalau 4 juga jangan dipaksa, tapi bimbing sampai maghrib. Yang 1, 2, 3 bimbing sampai maghrib kalau bisa. Kalau tidak bisa, tengah hari. Itu namanya kalau orang sini kerja bedukan. Puasa juga boleh, puasa bedukan. Kalau yang lain-lain, mari kita ajak supaya sempurna 14 jam. Ini saja persiapan yang kita persiapkan dan mari kita laksanakan dan sebaik-baiknya. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka.